Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Tommy Ringo mengajak Bapak, Ibu dan Saudara sekalian untuk saat teduh bersama, berdoa bersama, merenungkan firman Tuhan bersama, dan menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus yang disediakannya baru setiap pagi bagi kita yang mengasihi Dia. Oleh karena itu, dari Bandung saat ini saya berada mengajak sekali lagi Bapak Ibu untuk kita saat teduh bersama. Karena hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan kita. Baik saudaraku, sebelum kita memulainya, kita akan menyanyikan lagu pujian yaitu Bapa Engkau Baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Mari kita saat teduh sejenak, kita berdoa. Terima kasih ya Aba ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur kami dapat bangun pagi dengan tubuh yang segar bugar, semua karena pemberian-Mu, kemurahan-Mu yang Kau curah limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Bapa, kami akan menikmati Engkau, menikmati segala kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau masuk ke ruang Maha Kudus-Mu. Sucikan, kuduskan kami Bapa, tahirkan kami, sehingga kami Tuhan Yesus Kristus layak masuk ke dalam ruang Maha Kudus-Mu. Dan semua pujian kami, penyembahan kami, doa kami, berbau harum dan menyukakan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Nyanyikan lagu ini sekali lagi, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, amin. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau.
Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, sekali lagi katakan, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau. Kami menyintai Engkau ya Aba ya Bapa. Karena itu kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menikmati renungan pagi kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan kami dan mengubahkan hidup kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, ajar-ajari kami supaya kami memahami kebenaran firman-Mu tepat seperti apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap dimerdekakan dan diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Matius 11 ayat 28, 29 sampai 30. Injil Matius 11 ayat 28, 29 sampai yang ke-30. Saya akan membacakannya bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, di sini Yesus berkata bahwa marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mengapa Yesus berkata demikian saudaraku? Karena kalau saudara membaca di ayat yang ke-27, bahwa semua telah diserahkan kepadaku oleh Yesus,
Maksudnya ya, kepadaku, maksudnya Yesus, oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Artinya saudaraku, bahwa semua telah diserahkan kepada Yesus. Karena semua telah diserahkan kepada Yesus, apapun itu, karena disebut semua, makanya di sini dikatakan, makanya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mungkin saat ini saudara sedang letih, sedang lesu, sedang berbeban berat. Saat ini mungkin sedang dihimpit, ditekan, terdesak oleh keadaan. Saat ini adalah saat yang tepat untuk datang kepada Yesus. Karena apa? Karena Dia berkata bahwa Dia akan memberi kelegaan kepadamu. Dan saudaraku, ketika Dia telah memberikan kelegaan kepadamu, saat engkau datang kepadanya, saat engkau datang kepada Yesus, maka Dia akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, setelah engkau lega, Yesus berkata di ayat yang ke-29, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Nah, di sini Yesus menggunakan kata pikullah kuk. Bukan tali, bukan rantai, tetapi kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Kalau dia tali biasanya hanya dikenakan kepada ternak kita, hewan kita seperti itu. Setelah itu diikat di lehernya, setelah itu ditarik atau dirantai seperti itu. Setelah dirantai mungkin kakinya atau lehernya seperti itu, ya sudah, dia akan terkekang. Nah, di sini Yesus menggunakan kata-kata kuk, yaitu kuk ini adalah alat yang ada di tengkuk lembu atau sapi ketika membajak sawah. Dan di sini Yesus katakan kuknya itu dikatakan, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Kenapa Yesus berkata belajarlah kepadaku? Karena kuk tersebut saudaraku itu juga ditanggung oleh Yesus Kristus. Kuk itu Tuhan Yesus tanggung. Makanya kuk hukum Taurat sudah Tuhan Yesus Kristus tanggung di kayu salib. Jadi kuk itu juga bukan hanya dikenakan kepada kita, bukan dipasang saja kepada kita, tetapi dipasang juga kepada Yesus. Bukan hanya kepada kita, tetapi dipasang juga kepada Yesus. Sehingga nanti di dalam Ibrani dikatakan, karena Allah pernah menjadi manusia sama dengan kita, maka Dia pernah dicobai namun tidak berbuat dosa. Dan akhirnya di Ibrani tersebut juga nanti dikatakan, karena Dia pernah dicobai, maka Dia dapat menolong orang yang dicobai. Begitu firman Tuhan di dalam kitab Ibrani dikatakan ya, dalam surat Ibrani. Nah, jadi di sini dikatakan, jadi kuk yang dipasang tadi itu bukan hanya dipasang kepada kita, tetapi juga Yesus juga mengenakan kuk itu. Jadi bukan rantai. Kalau rantai biasanya hanya dikenakan kepada sesuatu yang dibelenggu, atau kita gunakan tali kepada sesuatu yang dibelenggu. Tetapi Yesus menggunakan kata-kata kuk. Karena apa? Kuk itu ada pada Yesus, ada pada kita. Dan katanya belajarlah padaku. Karena apa? Alasannya kita belajar kepada Yesus. Karena Yesus ini adalah lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita membaca ajaran-ajaran Yesus, baik di Injil Matius sampai ke Injil Yohanes, kita akan tahu bahwa Yesus ini orangnya lemah lembut. Bahkan Yesus itu pernah menangis ketika dia melihat kesedihan dari Marta dan Maria karena Lazarus, saudara mereka, meninggal. Dan itu menjadi ayat terpendek di dalam Alkitab. Maka menangislah Yesus. Itu menunjukkan bahwa Yesus ini adalah orang yang lemah lembut dan rendah hati. Kenapa dia rendah hati? Karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang tidak harus dipertahankan. Dia rela, dia taat, bahkan rela mati di kayu salib. Alkitab katakan demikian.
Jadi dia adalah pribadi yang lemah lembut. Dia tidak pernah menggunakan kekerasan. Dia tidak pernah menggunakan pedang, tidak pernah. Dia selalu menggunakan karakternya, yaitu apa? Lemah lembut dan rendah hati. Dan ketika kita, saudaraku, mau dipasang, yaitu kuk tadi, kita belajar kepada Yesus. Karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati. Dampaknya apa bagi kita? Dampaknya bagi kita itu adalah kita akan mendapat ketenangan. Mendapat ketenangan. Karena apa? Kita mendapat ketenangan, saudaraku. Padahal kita ada pasang kuk. Ingat, karena kuk hukum Taurat sudah Tuhan Yesus Kristus tanggung di kayu salib. Haleluya. Sehingga apa? Sehingga itu kuk itu menjadi apa? Menjadi enak. Kenapa? Menjadi ringan. Karena apa? Di ayat yang ke-30 dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Karena apa, saudaraku? Karena sudah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib. Nah, dalam konsep kuk ini, saudaraku, apabila saudara seorang petani akan mengerti konsep ini, di mana ketika ada sepasang lembu atau ini ya, sepasang lembu berarti 2 ekor begitu ya. Sepasang lembu dipasang kuk untuk membajak sawah. Itu seandainya jumlahnya lembu kita ini tidak banyak atau terbatas. Biasanya itu selalu lembu yang senior selalu dipasangkan dengan yang junior begitu. Selalu dipasangkan yang senior dengan yang junior. Nah, akhirnya apa? Ketika kuk ini dipasang seperti ya ini dia contohnya, ini 2 lembu ya dipasang seperti ini, mungkin kelihatan di layar. Nah, ketika si junior ini tadi mengikuti arah gerak langkah dari si senior, maka kuk ini akan ringan. Karena apa? Karena sebagian besar beban itu sudah ditanggung sama si senior. Jadi akan enak kita berjalannya. Kita akan enak sekali jalannya. Kita akan, kalau kita mau mengikuti dia. Nah, kadangkala yang membuat berat pekerjaan kuk ini menjadi berat, membajak sawah itu menjadi berat, ketika si senior ke kanan, nah si junior memaksa untuk ke kiri. Nah, sehingga terjadi tarik-tarikan. Nah, karena terjadi tarik-tarikan, makanya hidup si junior ini merasa kuknya ini beratnya luar biasa. Aduh, berat banget ya ternyata ya. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti apa? Tidak belajar mengikuti dari si seniornya tadi, gitu kan. Sehingga ketika si senior ke kanan, dia ke kiri, sehingga terjadi tarik menarik. Makanya selama dia membajak, selama itu juga dia mengalami keletihan yang luar biasa. Tetapi coba dia mengikuti yaitu si senior tadi, maka kuk yang dipasang tadi itu justru dia ringan. Dia hanya melangkah saja. Sedangkan beban itu sudah ditanggung oleh si senior. Dia tinggal menanggung apa tadi? Dia hanya mengikuti saja. Mengikuti arah si senior tadi. Maka si junior ini nanti dia hanya apa? Dia hanya hanya menanggung sedikit beban. Bahkan jadi beban itu ringan. Karena sebagian besar beban itu sudah ditanggung oleh si senior. Tinggal kita ikuti saja arahnya. Kalau si senior ke kanan, ya kita ke kanan. Kalau si senior berhenti, kita berhenti. Karena si senior ke kiri, kita ke kiri. Begitu seterusnya. Asal kita seirama dengan si senior, maka beban kita, kuk itu tadi akan menjadi ringan. Begitu juga dalam mengiring Yesus. Kalau saudara mengiring Yesus, keinginanmu saja, sesuai dengan keinginanmu, percayalah, beban hidupmu makin berat. Beban hidupmu makin berat. Engkau akan terhimpit, engkau akan terdesak, engkau akan letih sendiri. Karena apa? Kenapa letih sendiri? Karena kembali lagi saudaraku, karena kuk itu karena engkau tidak seirama dengan si senior. Senior kita adalah Yesus Kristus. Makanya dikatakan tadi, dan belajarlah kepadaku. Artinya apa? Kita ikuti. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus berhenti, kita berhenti. Ketika kita melakukan itu, saudaraku, beban itu betul kita dikenakan kuk pada kita, tapi kuk itu ringan. Karena kuk yang berat itu telah Tuhan Yesus tanggung di kayu salib.
Dan ketika saudara mau merespon ajakan Tuhan Yesus Kristus ini, datang kepada Yesus, mulai hari ini mengikut Yesus bukan sesuai dengan maumu lagi, tetapi sudah mau mengikuti seniormu, yaitu Yesus Kristus. Maka percayalah saudaraku, saudara akan mendapatkan ketenangan. Saudara akan mendapat kelegaan. Karena apa? Karena beban berat itu sudah Tuhan Yesus tanggung. Yesus sudah menanggungnya. Dan engkau hanya tinggal mengikuti alurnya. Yesus ke kanan, engkau ke kanan. Yesus ke kiri, engkau ke kiri. Yesus berhenti, engkau berhenti. Jangan engkau ketika Yesus ke kanan, engkau ke kiri. Tidak boleh, tidak boleh. Itu akan melelahkan hidupmu. Itu akan membuat engkau capek. Itu akan membuat engkau tertekan. Itu membuat engkau berbeban berat. Tetapi kalau engkau ikuti iramanya Yesus Kristus, engkau mengikuti irama Yesus Kristus, maka Alkitab katakan apa? Kuk itu yang dipasang itu dan beban itu ringan. Dan kita akan mendapatkan kelegaan dan ketenangan bersama Yesus. Doa saya bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yuk, datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Maka seperti Yesus katakan tadi di dalam ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku, kata Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Hanya mengikuti irama Tuhan saja hidup ini menjadi ringan. Beban ini menjadi ringan. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan keselamatan, kelegaan, dan juga ketenangan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mari kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dan setelah itu kita berdoa. Kita akan menyanyikan lagu ini, yaitu Bapa Engkau Baik, dan setelah itu kita berdoa. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memujimu, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau, Bapa, ku cinta Kau.
Terima kasih ya Bapa yang baik, yang setia, yang mengasihi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang memerdekakan dan mengubahkan hidup kami. Hari ini Bapa, kami yang berbeban berat, yang letih lesu dan berbeban berat, kami mau datang kepadamu. Karena kami tahu Engkau berjanji ketika kami sedang letih lesu dan berbeban berat, ketika kami datang kepada Engkau, Engkau akan memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan, ketika kami lega, kami mau memikul kuk yang Kau pasang dan belajar kepada Engkau. Jadi Engkau bukan hanya mengenakannya kepada kami tok, tetapi Engkau sendiri mengenakannya kepadamu. Dan kami belajar kepada Engkau. Tuhan, hari ini kami mohon ampun apabila kami menjadi junior yang tidak selaras dengan senior kami, yaitu Engkau. Engkau ke kanan, kami ke kiri. Engkau ke kiri, kami ke kanan. Ketika Engkau berhenti, kami terus berjalan. Sehingga akhirnya hidup kami begitu berat, begitu penat, begitu letih, membuat kami lesuh, membuat kami lelah Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau belajar kepada Engkau yang rendah hati dan lemah lembut. Kami mau rendah hati Bapa. Kami mau rendah hati mengikuti Engkau. Mengikuti Engkau. Seirama dengan Engkau. Sehingga beban atau kuk yang Engkau pasang itu Bapa enak dan ringan. Karena beban yang paling berat Engkau sudah tanggung di kayu salib. Kami tinggal menjalaninya saja. Seirama dengan Engkau. Maka beban dan kuk itu tadi enak dan ringan. Sehingga Bapa, hidup kami Bapa mendapatkan kelegaan dan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini hamba berdoa bagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saat teduh bersama dengan kami di acara Tenang Dekat Allah ini. Tuhan Yesus Kristus, mereka yang saat ini sedang letih, lesu, dan berbeban berat, Tuhan, berikanlah kelegaan kepada mereka. Dan berikanlah kepada mereka Bapa kerendahan hati untuk belajar kepada Engkau Bapa. Dan Bapa belajar untuk lemah lembut, untuk tidak mengeraskan diri mereka Bapa, untuk mengikuti ajaran-Mu, untuk mengikuti setiap gerak langkah-Mu Bapa. Sehingga mereka Bapa seiring, seirama, sejalan dengan Engkau. Sehingga Bapa, apapun yang mereka jalani, beban yang mereka pikul, kuk yang mereka pikul, enak dan ringan. Karena ketika mereka berjalan bersama dengan Engkau, seirama dengan Engkau Bapa, selangkah dengan Engkau Bapa, Tuhan Yesus itu menjadi enak dan ringan karena Engkau yang menanggungnya. Dan mereka mendapatkan kelegaan, ketenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Bapa kami akan beraktivitas, kami mau mengikuti komando-Mu, kami akan mengikuti gerak langkah-Mu seirama dengan Engkau. Sehingga hidup kami tidak lagi letih lesu dan berbeban berat. Kami mendapatkan kelegaan dan ketenangan karena dekat dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami berdoa, kami meminta, dan kami akhiri saat teduh bersama ini dekat dengan Allah. Itulah kerinduan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak, Ibu, serta saudara sekalian. Jumpa lagi di setiap hari Rabu, Rabu, Kamis, Jumat jam 5 sore langsung dari Bandung. Saat ini saya sedang ada di Bandung. Kita akan saat teduh bersama karena hanya dekat dengan Allah saja kita tenang. Daripadanya lah keselamatan, pertolongan, pengharapan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, Immanuel. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.